Arumi sedang memesan makanan. Seperti biasanya, restoran berbintang milik Marvin ini memang selalu saja ramai akan pengunjungnya. Meski sulit mendapatkan meja di sana, tapi peminatnya seakan tidak pernah habis. "Nyonya, ada yang bisa kami bantu?" tanya seorang pelayan yang mengenali Arumi, langsung mendekat dan menyapa. "Aku ingin memesan beberapa macam makanan. Bolehkah aku meminta daftar menunya?" tanya Arumi. Dia duduk di tengah-tengah meja yang baru saja kosong. Karena memang kakinya sangat kelelahan. "Tentu saja. Tunggu sebentar. Saya akan mengambilkan apa yang Anda butuhkan," ucap sang pelayan. Dia berlari kecil untuk mengambil buku menu. Arumi mengedarkan pandangannya, baru saja dia melihat ke arah samping, dirinya dikagetkan dengan dua orang yang sedang berbicara dengan serius. Begitu melihat kedua orang itu, Arumi sangat berharap dia bisa secepatnya mendapatkan buku menu. Seorang pria sedang mengelus rambut wanita di depannya. Wanita itu sedang menangis terseduh-seduh, entah menangisi apa, Arumi juga kurang paham. Renata dan Regan. Kenapa mereka bisa berada di sini? Dan, apa yang mereka bicarakan? Aku ingin tahu, gumam Arumi, terus mengawasi keduanya. Tapi, Kak, aku harus membebaskan Mama. Renata terus merengek, dia menggenggam tangan Regan dengan erat. Air matanya masih meleleh dari pelupuk matanya. "Papa tidak peduli padaku, Kak. Semenjak Mama masuk penjara, Papa seperti menjadi orang lain, menjadi orang asing bagiku." Adu Renata dengan suara yang tersendat-sendat. "Renata, sudah berapa kali kukatakan, jangan memanggil-manggil pria itu sebagai papa. Dia bukan papamu, juga bukan papaku. Dia itu hanya orang asing. Henry pengecut itu tidak pantas kamu sebut papa," sentak Regan. "Aku sudah terbiasa memanggilnya seperti itu." Renata mengusap air matanya. "Jadi, bagaimana caranya aku harus membebaskan Mama, Kak?" "Bagaimana caranya?" tanya Renata. Dia terus mendesak Regan untuk memberikan cara. "Ini semua karena Arumi sialan itu. Aku pasti akan membunuhnya untuk membalaskan sakit hatiku ini." Renata mengepalkan tangannya erat-erat. "Jangan salahkan Arumi, Re. Kalian saja yang bodoh, salah memilih orang untuk dijadikan teman," ucap Regan, menyeruput kopinya. "Kak, kenapa kau malah menyukai wanita itu? Masih banyak wanita lain, Kak. Kenapa kau malah menyukai wanita yang aku dan Mama benci?" Renata tidak habis pikir, dia sampai geleng-geleng kepala. "Jangan campuri urusan pribadiku, Renata. Sekarang, pikirkan saja bagaimana caranya membebaskan Mama," kecam Regan. Dia menatap Renata dengan sorot tajamnya. "Tapi, jika kita membunuh Arumi, maka semuanya akan semakin mudah, bukan?" Renata masih tidak terima Regan membela Arumi. "Jangan pernah berpikir untuk mencelakainya, Re. Aku tidak suka. Jangan mengganggu wanita yang aku sukai." Regan kembali mengeluarkan ancamannya, membuat Renata bertambah sebal dan mengerucutkan bibirnya. "Kak, kamu ini kakak kandungku. Kenapa malah membela wanita itu, sih?" Renata memukul meja keras, sampai menjadi pusat perhatian semua orang yang sedang makan. Suasana di sana memang tenang, hanya mereka yang berbicara agak berisi makanya bisa terdengar dengan mudah oleh Arumi. Arumi terhenyak dengan pernyataan Renata. Dia benar-benar sangat tidak menyangka dengan penuturan wanita itu. "Kakak kandung. Aku baru sadar kalau wajah mereka memang mirip. Bukan hanya wajahnya saja yang mirip, tetapi perilaku dan otaknya juga sama," gumam Arumi. "Tenang saja, aku akan segera memikirkan cara untuk mengeluarkan Mama dari penjara. Setelah itu,
Kita bunuh saja si berdebah Henry sialan itu. Lagi pula, orang tidak berguna seperti dia untuk apa hidup lama-lama di muka bumi ini. Hanya menambah polusi saja. Ucap Henry yang langsung dapat persetujuan dari Renata. Ya, sejak dulu aku sudah sangat membencinya. Dia selalu saja memojokkan aku, membatasi ruang gerakku, melarangku melakukan ini dan itu. Renata menimpali sambil manggut-manggut. Setelah itu, aku juga akan membunuh Marvin. Arumi secepatnya akan menjadi milikku. Jangan coba-coba menyentuh Marvin, Kak. Dia harus menikah denganku, sebelum anak ini lahir, dia harus sudah menjadi pengganti Max. Kini, giliran Renata yang mengecam Regan, kakak laki-lakinya. Cih, pria itu harus aku musnahkan. Cekak. Sejak tadi mereka sok kompak. Nyatanya, masih saja memiliki musuh yang berbeda, gumam Arumi. Nyonya Arumi, ini buku menunya. Maaf membuat Anda menunggu lama. Tadi ada tamu, dan yang lainnya sedang sibuk, ucap pelayan tadi. Setelah beberapa puluh menit baru dia kembali. Suaranya saat memanggil Arumi juga menggelegar. Regan dan Renata yang sedang berbincang, sama-sama mengalihkan tatapannya pada Arumi. Raut wajah keduanya pun memperlihatkan ekspresi yang berbeda. Regan langsung tersenyum, menampakkan kesenangannya atas kehadiran Arumi di sana. Sedangkan Renata langsung mengepalkan erat tangannya. Dia juga takut Arumi sudah mendengar semua obrolannya dengan Regan tadi. Arumi, desis Regan, dia hendak menghampiri Arumi. Kak, bagaimana kalau dia sudah mendengar semua yang kita bicarakan? Ini bahaya, Kak. Renata menggenggam tangan Regan, tidak mengizinkan pria itu menghampiri Arumi. Tidak akan, Re. Aku yakin dia tidak mendengar apapun mengenai perbincangan kita tadi. Regan sangat yakin. Dia melepaskan tangan Renata begitu saja, berjalan menuju ke arah Arumi duduk. Arumi, kenapa kamu di sini? Regan langsung merangkul Arumi, seolah mereka memiliki hubungan akrab sebelum ini. Lepaskan tanganmu. Arumi menepis tangan Regan yang kurang ajar. Dia menepuk-nepuk pundaknya, seakan sedang menepuk debu. Hahaha. Kamu memang sangat manis, Arumi. Dari mana kau tahu namaku? Sinis Arumi. Aku akan menikahimu, jadi harus tahu namamu, bukan? Regan tersenyum genit. Dia duduk di depan Arumi, menggenggam tangan Arumi. Lepaskan tanganmu. Arumi melotot, menghentak-hentakkan tangan Regan. Bukannya melepaskan tangan Arumi, Regan malah semakin menggenggam tangan wanita itu, meski Arumi sudah berusaha mati-matian untuk melepaskannya. Kau tampak seksi dengan perutmu yang buncit itu Arumi, aku suka melihatnya, puji Regan, mengedipkan sebelah matanya, genit. Jaga mulutmu. Arumi berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Regan, tapi tidak bisa. Kekuatannya kalah telak. Lepaskan tangan istriku, Regan bajingan. Tegas Marvin, berjalan ke arah Regan dan Arumi sambil mengisi amunisi di senjata apinya. Beraninya kau menggoda istriku. Ucap Marvin dengan amarah yang membara, menodongkan senjata api di kepala Regan. Semua orang menatap Marvin dan Regan yang terlihat saling beradu pandang dengan tatapan kemarahan yang menyelimuti diri masing-masing. Tetapi, ada senyuman sinis yang terukir di wajah Regan, seperti senang karena sudah sukses sudah membuat Marvin marah, atau karena senang sudah berhasil menggenggam tangan Arumi, mereka pun tidak mengerti. Marvin menatap tajam Regan yang masih menggenggam tangan Arumi, dilihatnya wajah Arumi yang sudah meringis seperti sedang menahan sakit. Lepaskan tangan istriku. Marvin masih meminta baik-baik. Dia pun takut kalau asal menarik, takutnya Regan masih memegang tangan Arumi, maka tubuh istrinya pun akan ikut terhempas.
Apalagi Arumi sedang mengandung, jika sampai terjatuh maka akibatnya akan fatal. Melepaskannya. Mana mungkin aku mau melepaskan genggaman tangan wanita cantik yang aku cintai. Regan tersenyum, seperti sedang mengejek Marvin, meremehkan Marvin yang sedang menggenggam senjata. Ayo, tembak. Regan menantang sambil terus tersenyum meledek. Regan, kau sedang menantangku. Marvin semakin mengeratkan pegangan pada senjata apinya, tangannya sampai memerah dengan gigi yang bergemelatuk. Jika kau menganggap begitu, berarti benar aku sedang menantangmu. Dia tidak akan mungkin berani menembakku, apalagi di depan umum seperti ini. Dia hanya sedang menggertakku, pasti. Lagi pula, mana mungkin dia menembakku di depan istrinya. Tampaknya Regan memang benar-benar meremehkan keganasan Arvin. Regan, kau tahu siapa aku, bukan? Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku. Marvin kembali menegaskan. Aku tahu, kau mafia terkuat nomor 2, kan? Tapi, dengan fisikmu yang seperti ini, aku malah meragukan posisimu. Kemampuan bertarungmu pasti sudah tidak sekuat dulu. Regan melihat Marvin dari atas ke bawah, senyuman sinis yang lebih menjurus pada merendahkan tidak kunjung hilang dari wajahnya. Cekak. Arumi menyadari keadaannya cukup sengit. Dia juga merasa kesal pada Regan yang terus memegangi tangannya. Sedangkan Renata hanya diam di mejanya, memperhatikan mereka dari jauh. Tidak ada bantahan atau apa, pandangannya terpaku pada Marvin yang masih menodongkan pistol pada Regan. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tertahan. Arumi melihat kesempatan, hanya ada satu cara supaya genggaman tangan pria itu terlepas. Karena Regan sibuk berdebat dan memandang rendah Marvin, Arumi menggigit kuat tangan Regan sampai berdarah. Kemudian, cepat dia berlari ke belakang tubuh suaminya, meminta perlindungan. Ses. Regan berdesis, rasanya sangat perih. Tetapi, dia masih bisa tersenyum. Karena kau yang menggigitku, aku tidak akan marah, ucapnya, memandangi wajah Arumi. Kak, kamu tidak apa-apa? Tanya Renata, buru-buru melihat luka di pergelangan tangan Regan, meniupnya pelan bermaksud untuk menetralkan rasa perihnya. Arumi, apa maksudmu? Kenapa kau menggigit tangan kakakku? Tanya Renata menantang. Mendengar pertanyaan Renata yang lebih mirip dengan pengakuan itu, Marvin terperanjat. Panggilan kakak yang terlontar dari bibir Renata terlalu terdengar akrab. Kakak. Gumam Marvin dengan alisnya yang menyatu. Tanyakan saja pada kakakmu itu, kenapa aku bisa menggigit tangannya. Sungut Arumi, dia mengelap tangannya yang bekas dipegang Regan dengan tisu basah yang selalu tersedia di dalam tasnya. Kak, kan sudah kukatakan, seharusnya kita bunuh saja dia. Wanita jalang itu tidak pantas hidup. Menyakitkan mata yang melihat saja. Sentak Renata dengan tatapan sinis. Renata. Bentakan Marvin dan Regan yang bersamaan membuat Renata terdiam dengan mata yang berkaca-kaca. Dia memandangi kedua lelaki itu secara bergantian, karena tidak ada yang membelanya. Kalian berdua lebih membelanya dibandingkan aku. Renata menunjuk wajahnya sendiri. Karena sikap acuh yang diterima Renata, membuat wanita itu semakin membenci Arumi yang dianggapnya perebut kebahagiaannya. Renata, sudah berapa kali kukatakan, jangan pernah mencampuri urusanku yang berhubungan dengan Arumi. Ketegasan suara Regan seakan menyayat batin Renata. Sebegitunya kamu membela wanita jalang ini, Kak. Kamu tahu, kan, dialah wanita yang telah merebut Marvin dariku. Dia yang sudah memotong kebahagiaanku. Dia juga yang Cukup. Bentakan Regan terdengar.
Aku akan membela wanita yang aku cintai. Regan memelototi Renata yang terhenyak karena bentakan Regan. Berdebah. Marvin menerjang tubuh Regan sampai pria itu terguling ke lantai. Marvin menduduki perut Regan, melayangkan banyak sekali tinjuan ke wajah pria itu. Brengsek. Beraninya kau mengucapkan kata cinta pada istriku. Marvin sudah digulung dalam emosi, tidak lagi mau memberi ampun pada pria yang sedang dia pukuli habis-habisan. Renata berteriak histeris, berniat ingin menolong kakaknya, tetapi dia sudah kurang leluasa bergerak dikarenakan perut buncitnya. Semua orang berteriak histeris, menjerit-jerit melihat kemarahan Marvin yang membara. Tuan, sudah, Tuan. Sanggah manajer restoran, berusaha menarik tubuh Marvin yang semakin beringas. Marvin menarik senjata api dari sakunya. Sudah aku katakan, jangan bermain-main denganku bajingan. Geram Marvin. Dor. Marvin melepaskan tembakan tepat di telapak tangan Regan. Suara tembakan yang menggema beriringan dengan suara-suara teriakan histeris para pengunjung yang turut menyaksikan kejadian itu. Ada yang menutup mata, menutup seluruh muka dengan tangannya, dan ada yang menyaksikan dengan mata melotot besar. Ah! Regan langsung memeluk tangannya, dia kesakitan dengan darah yang terus-menerus mengalir dari telapak tangannya. Kak! Suara teriakan Renata menggema, dia langsung berjongkok, menghampiri Regan yang berulang kali mengerang kesakitan. Ini hanya perhitungan karena kau berani menyentuh istriku, ucap Marvin sedikit lirih. Aku tahu, kau yang menyabotase mobilku sampai aku mengalami kecelakaan. Lain kali, aku akan memperhitungkan semuanya denganmu, Regan sialan. Imbuh Marvin, meninju wajah Regan sekali lagi. Barulah dia berdiri. Marvin, kenapa kau melakukan itu pada kakakku? Pekik Renata, dia menangis sejadinya. Sangat takut dengan keadaan Regan. Buang mereka keluar, blacklist nama mereka. Titah Marvin, dia mengajak Arumi pergi dari sana, tidak peduli dengan tatapan orang-orang. Sudahlah, itu hal yang biasa, ucap salah seorang pelanggan. Suami mana yang tidak marah melihat pria lain dengan lancang menyentuh istrinya? Benar. Aku juga melihat kekurang ajarannya tadi. Padahal, tadi Tuan Marvin sudah berulang kali memperingatkannya. Ya, tapi bukan hanya tidak mau mendengar, dia malah mengolok-olok Tuan Marvin. Mereka semua mulai berasumsi berdasar apa yang mereka lihat dan dengar tadi. Kalau begitu, untuk apa kita mengasihani orang tidak tahu malu seperti dia? Lebih baik kita pergi saja. Ketus yang lain, mulai bubar. Ada yang kembali ke meja masing-masing dan melanjutkan makannya yang belum usai, ada juga yang langsung pergi tanpa mau menoleh lagi. Beberapa pegawai restoranlah yang mengangkat tubuh Regan dan membawa pria itu ke rumah sakit. Mas, kenapa tidak langsung tembak kepalanya saja, sih? Tanya Arumi. Masih ada urusan yang harus aku selesaikan dengan pria sialan itu, Rumi. Kalau aku langsung membunuhnya, mudah sekali dia mati. Tapi, kamu tidak apa-apa, kan, Mas? Sepertinya tadi kamu terlalu memaksa tenagamu, tanya Arumi khawatir. Aku tidak apa-apa, sayang. Marvin mengecup bibir istrinya. Di Rumah Sakit Internasional City, Renata sedang menjaga Regan yang sampai sekarang masih sering mengadu kesakitan karena tangannya yang habis tertembak oleh Marvin tempo hari. Renata sering jengkel menghadapi Regan. Tampak gagah di luar, berbicara dengan sombong, memperlihatkan gaya congkaknya, tetapi tidak sanggup menahan luka di tangannya. Kak, bisakah kamu diam? Punggungku sakit, kepalaku pusing, aku mau mengurusmu, harusnya kau menghargaiku. Tidurlah. Jangan kebanyakan mengeluh. Sentak Renata,
menatap tajam Regan yang balik menatapnya. Apa kau bilang? Kau pikir, lukaku ini hanya luka ringan? Lihatlah. Pria brengsek itu menembak tanganku sampai berlubang seperti ini. Jika kau yang berada di posisi aku saat ini pun, tidak mungkin bisa menahannya. Regan membalas tidak kalah sengit, tatapannya mengintimidasi. Kak, tidak perlu membentakku. Tampangmu saja yang berwibawa, nyatanya tampangmu hanya untuk menipu. Ketus Renata, bangkit dari sofa dan hendak keluar dari ruang inap Regan. Mau kemana kau? Temani aku di sini. Minta saja pada wanita kesayanganmu itu. Aku muak menemanimu. Meski kau kakak kandungku, tetapi aku jijik melihat pria lemah seperti kamu ini, tandas Renata mencebik. Renata benar-benar pergi dari ruang rawat inap Regan, meninggalkan pria itu seorang diri. Menahan sakit, meringis kesakitan seorang diri. Sialan kau Marvin Damarion. Lihat saja. Aku pasti akan merebut Arumi darimu. Tunggu saja. Ucap Regan berteriak kencang. Karena teriakannya, tangannya malah tersentak yang membuat lukanya kembali terasa sakit bukan kepalang. Au! Sakit, sakit. Regan kembali berteriak kesakitan untuk yang kesekian kalinya. Wajah sebal Renata memancing perhatian orang-orang. Sesekali wanita itu bergumam seorang diri seperti wanita yang sudah hilang kewarasannya. Tidak peduli pada tatapan orang-orang yang menatapnya kasihan. Kenapa nasibku harus seperti ini, sih? Dihamili oleh pria tidak bertanggung jawab. Tapi, aku mencintainya. Ada pria yang menjadi targetku, malah direbut oleh si jalang sialan itu, meninggalkanku sendirian seperti ini. Mama dan papa tidak bisa aku harapkan. Dan, sekarang aku males berurusan dengan si Regan lemah itu. Renata menghentak-hentakkan kakinya. Sebenarnya dia juga enggan menemani Regan di rumah sakit. Perutnya yang sudah sangat besar, membuatnya sering merasa sakit punggung dan susah berjalan. Renata membutuhkan istirahat, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Saat Renata sedang sibuk dengan kekesalannya sendiri, anak buah Regan datang menemuinya. Membawa kabar bahagia yang selama ini selalu Renata nantikan. Nona Renata, aku membawa kabar baik untukmu, ucap anak buah Regan. Apa? Jika bukan kabar baik seperti yang aku mau, lebih baik tidak perlu kamu katakan, ketus Renata, tanggapannya benar-benar tidak baik. Aku sudah menemukan keberadaan Tuan Max, Nona Renata. Aku berhasil melacak keberadaannya. Penuturan anak buah Regan tersebut berhasil mengukirkan senyum senang di bibir Renata. Wanita itu sangat senang, memang kabar ini yang selalu dinantikannya. Kau sudah bisa melacak keberadaan Max. Renata langsung berdiri, antusias. Benar. Selama ini aku tidak bisa melacaknya karena dia selalu berpindah-pindah. Bawahannya juga tidak memberikan koneksi apapun. Sekarang, dia sedang berada di sebuah pulau yang dikelilingi pantai, sangat indah, ucap anak buah Regan tersebut. Renata tidak menjawab apa-apa, hanya tersenyum manis. Membayangkan betapa bahagianya saat dia bisa bertemu dengan Max lagi, pria yang sangat dicintai. Renata sama sekali tidak peduli dengan sikap acuh Max yang bahkan kerap menyakitinya. Sayang, sebentar lagi kamu akan bersama dengan ayah kandungmu. Bagaimana? Kamu pasti senang, kan? Ucap Renata, mengusap lembut perutnya yang sudah sangat besar. Di mana dia? Antarkan aku ke sana sekarang juga. Desak Renata, tidak mau menunggu lagi, walaupun hari sudah malam. Tidak baik bagi ibu hamil sepertinya bepergian jauh. Maafkan aku, Nona Renata. Kami tidak memiliki akses untuk bisa sampai di pulau itu.